Trik setan yang kelima yaitu menghiasi perbuatan maksiat. Di antara trik setan dalam menyesatkan manusia adalah menghiasi perbuatan maksiat dan menjadikannya indah di hati mereka. Karena itu Anda akan mendapatinya menjadikan perbuatan syirik itu indah bagi pelakunya, termasuk pengagungan orang-orang saleh serta perbuatan bid'ah itu indah bagi pelakunya dan menganggapnya sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Setan menjadikan baik perbuatan maksiat di mata pelakunya, menghiasi indah perbuatan haram mereka, mendorong manusia untuk melakukannya dan menjadikan mereka merasa nikmat dengan tindakannya tersebut. Cara inilah yang ditempuh setan terhadap semua manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, "Ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39. Iblis menghiasi pandangan Adam dengan indahnya memakan buah terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Taha ayat 120. "Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Iblis menamakan buah terlarang itu dengan nama Sajaratul Kuldi, buah kekekalan. Inilah awal mula tipu daya yang dilakukan setan, yang selanjutnya diwarisi oleh para pengikutnya yang menamakan sesuatu yang haram dengan nama-nama indah yang disenangi oleh jiwa manusia. Setan juga menghiasi indah perbuatan buruk kaum kafir yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 63 yang artinya, "Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelummu, tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk, maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab yang pedih." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 43 yang artinya, "Dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 112 yang artinya, "Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia." Artinya, masing-masing dari setan, jin, dan manusia menghiasi kepada yang lain kebatilan yang dia serukan dan menampakkan kepadanya kata-kata yang indah sehingga nampak baginya dalam bentuk yang paling bagus. Tujuan setan adalah agar orang-orang yang bodoh tertipu, orang-orang yang tidak mengerti tentang kebenaran dan tidak memahami makna-makna akan terbuai dengan kata-kata indah dan ungkapan-ungkapan yang menipu dan terdorong untuk berbuat sesuai kehendaknya. Akhirnya kebenaran dianggap sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 113 yang artinya, "Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu." Artinya, agar orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir tertarik dengan kata-kata yang indah. Mereka tertarik dengan hal itu karena mereka tidak beriman dengan hari akhir dan akal mereka picik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 113, "Mereka merasa senang kepadanya." Artinya, setelah mereka tertarik, mereka pun merasa senang. Jadi, mereka sebelumnya tertarik, setelah merasa tertarik dan melihat ungkapan yang indah, mereka merasa senang.
Setan menghiasi di hati mereka perbuatan buruk sehingga menjadi keyakinan yang kokoh dan karakter yang melekat pada jiwa mereka. Hasil dari semua itu, mereka mengucapkan perkataan dan melakukan perbuatan yang lahir dari keyakinan yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 83 yang artinya, "Tidakkah kamu lihat bahwa kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka membuat maksiat dengan sungguh-sungguh?" Artinya setan menggerakkan dan mendorong mereka untuk berbuat maksiat dan segera melakukannya. Di antara umat-umat yang diceritakan dalam Al-Quran bahwa setan telah menghiasi kepada mereka perbuatan buruk adalah yang pertama kaum Ad dan Samud. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 38 yang artinya, "Dan juga kaum Ad dan Samud, dan sungguh telah nyata bagi kalian kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka, dan setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalang-halangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam." Yang kedua, kaum Saba. Banyak maaf dan saya sudahi.